Soal-soalnya ya. Enak sekali coba kuliah soal-soalnya banyak gini. Ada satu dosen atau beberapa dosen teori melulu loh, nggak pakai contoh soal. Sampai saya getok kemarin ini dosen muda. Kalau nggak pakai contoh soal mana paham? Saya bilang pakai contoh soal aja kelas saya nggak paham. Ya. Kalau ini standar aja turunan pembagian. Kalau ini U dibagi V, rumus turunannya nanti udah harus hafal ke ujiannya. U aksen V ditambah dikurang UV aksen dibagi V kuadrat gitu ya. Oke. Jadi saya nginget ya, turunan pembilang ini diturunkan menjadi udah pakai rumus yang kemarin 2x min 1 dikali penyebut dikurangi pembilangnya tetap, penyebut diturunkan, dibagi penyebut pangkat 2. Ya udah betul, itu tinggal disederhanakan aja kalau mau ya. Oke, cepat aja itu. Kalau saya cepat aja tapi nggak paham, bilang ya. Nanti diperlambat, boleh. Ini juga standar soal SMA, jadi saya langsung buka saja. Cari persamaan garis singgung terhadap fungsi ini di titik ini, berarti X-nya 1. Ya, ini nih. Kita periksa dulu, bener nggak ini titik pada grafik? Siapa tahu ini dikasih grafik, tentukan garis singgung di titik ini. Titiknya nggak pada grafik gitu ya. Nah, coba kalau X-nya 1, Y-nya setengah, betul ya? Pada grafik ya. Paham maksudnya? Jadi kalau X-nya 1 bener nggak Y-nya setengah? Kita hitung lihat sini. Betul. Nggak usah digambar ya. Saya karena menjelaskan aja digambar. Ini fungsinya ini. 1 sama setengah itu pada grafik. Karena kalau saya hitung X-nya 1, Y-nya setengah. Jadi kemiringan garis singgungnya tinggal turunannya aja ya. Kemiringan garis singgung itu sama dengan turunan fungsi. Nggak usah pakai limit F1 ditambah H min F1 dibagi H gitu ya. Sekarang pakai rumus aja ini pembagian turunannya. F aksen 1 kita hitung. Kemiringannya saya hitung pakai rumus pembagian kayak tadi. Percaya aja lah kalau disederhanakan jadi ini. Oh ya, setelah ini tolong jangan nulis kayak gini di ujian. Di UTS kan nanti tertulis ya, di KBF juga. Apa ini OneNote minta ini? Oke, jangan nulis kayak gini. Setelah ini masukin X-nya 1 min 2 kali 1 dibagi 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, jangan gitu ya. Karena apa? Ini kan F aksen X, turunan di titik X yang manapun. Memang kita mau menghitung turunan di 1. Jadi tulis ulang. Kalau gini nanti semua X turunannya ini. Gitu ya. Kita mau ngitung di 1, jadi jangan males nulis ulang ini F aksen 1. Kalau di sini sama dengan 1 bagi ini potong pokoknya. Oke, udah tahu kemiringannya, persamaan garis melalui titik ini, kemiringan sekian tinggal pakai Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1-nya setengah sama dengan kemiringan kali X min titik X-nya ini. Oke, begitu? Gampang? Gampang. Lanjut lagi. Ini juga gampang nomor 3. Tentukan semua titik pada grafik ini yang kemiringan garis singgungnya bernilai 1. Berarti F aksennya 1 gitu ya. Berapa X-nya ditanya. Ya udah, ini mah standar aja. Kemiringan garis singgung titik X adalah Y aksen X. Saya hitung Y aksen X ya. Ini menjadi X kuadrat, ini 2X gitu ya. Ini min 1.
Nah, kita mencari yang Y aksen X-nya 1. Y aksen X, min 1. Kalau di soalnya tadi 1 ya? 1. Jawabannya min 1. Ya nggak apa-apa lah, caranya sama aja. Ya. Yang turunannya min 1. Masukkan aja ke sini sama dengan min 1, ketemu X-nya. X-nya di 0 atau di min 2. Gitu ya, udah gampang. Siapa yang udah paham? Ngacung yang udah paham. Cuma 3 orang dia diwakili dia. Ini paham nggak yang ujung? Hah? Neng, paham nggak? Baju putih? Hah? Beneran? Oke. Nomor 4. Tentukan persamaan garis singgung terhadap ini yang melalui titik ini. Sama aja dengan soal 2 ya. Betul? Betul. Nomor 4 dengan nomor 2 sama aja? Beda. Nomor 4 mah susah. Karena titiknya enggak pada grafik. Kalau X-nya 2, 4 kali 2, 8, ini 4. Berarti titiknya di luar grafik. Jadi kondisinya gini. Tentukan persamaan garis singgung. Ini ada grafik, nggak tahu gimana gambarnya grafik. Nah, tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik ini gitu. Persamaan garis singgungnya, nah gitu ya, misalkan ini nyinggung di situ, bisa juga mungkin ke titik yang lain nyinggungnya, menyinggung juga di situ, gitu ya. Nah, titik singgungnya belum tahu, ini titik singgungnya belum tahu. Kalau udah tahu mah tinggal F aksen kemiringannya di titik X-nya ini berapa gitu ya. Ini belum tahu titik singgungnya, jadi lebih susah. Coba kita lihat. Jadi hati-hati kalau ada persamaan, tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik ini, titiknya periksa dulu. Kalau di grafik jadi gampang, tinggal F aksen 2 kemiringannya. Kalau nggak pada grafik gimana? Ya ini sekarang mau dijelaskan. Oke. Udah dijawab, tidak. Nah, ini grafik ini parabola membuka ke bawah, saya gambar ini. Gambarnya nggak perlu tahu, ilustrasi aja cukup. Kayak yang tadi saya ilustrasi gini juga cukup. Ya. Yang penting kita memeriksa titiknya tidak pada grafik. Ini titik 2,5, coba saya gambar. Ini nggak harus persis ya, ilustrasi aja, pokoknya di luar grafik. Nah, gimana ngitungnya? Untuk menentukan persamaan garis, saya perlu kemiringannya, betul? Atau mengetahui titik kedua. Melalui 2 titik juga kita bisa bikin persamaan garis. Ya, kalau ada 2 titik kita bisa ngitung kemiringannya juga. Belum tahu tapi ya kalau belum tahu gambar aja. Gambar misalkan ini titik singgungnya. Kalau dilihat dari gambar ini sih kemungkinan ada 2 ya titik singgungnya, di sini ada 1 lagi. Bisa aja garis singgungnya yang ke sini. Ya kita gambar 1 aja. Kalau ternyata nanti titik singgungnya bisa 4, waktu dihitung juga nongol sendiri nanti. Kita anggap 1 dulu ya. Nanti setelah dihitung, dapat X-nya 4 gitu. Berarti ada 4 titik singgung. Oke, saya misalkan titik singgungnya adalah titik A, B. Kalau A dan B-nya udah tahu, ya udah persamaan garisnya gampang ya. Karena ini kan tahu 2,5. Kalau ini titik A, B diketahui, beres. Jadi kita akan ngitung berapa A dan B-nya. Oke, gimana ngitungnya? Manfaatin data yang ada. Kemiringan garis singgung adalah
sama dengan F aksen di titik A, betul? Sama dengan turunan fungsi ini di titik A. Tentunya belum tahu angkanya. Tapi kita tahu bahwa kemiringan garis singgung adalah ini. Informasi apa lagi yang saya punya? A dan B memenuhi hubungan ini, betul? Kalau X-nya sama dengan A, maka Y-nya sama dengan B. Kenapa? Karena berada pada grafik fungsi ini. Yang lainnya apa lagi? Kemiringan garis singgung melalui dua titik juga saya bisa hitung. Salah nunjuk. Melalui titik ini dan melalui 2,5. Kemiringannya kan beda Y dibagi beda X ya. Nah itu kita kumpulkan semua, nanti moga-moga keluar persamaan dalam AB dan bisa dicari A dan B-nya. Harus minimal ada dua persamaan karena dua variabel nggak diketahui. Oke, saya mulai. Karena Q pada grafik F, mulainya yang mana dulu ya? Menghitung turunannya dulu boleh, nggak harus urut ini. Berarti A, B memenuhi hubungan fungsi ini. Kalau X-nya A, Y-nya harus B. Oke, jadi kita udah bisa mengeliminasi si B-nya. Ada hubungannya B-nya nanti. B-nya bisa diganti oleh ini dalam A. Kemiringan garis singgung. Oh, ini kemiringan melalui dua titik ini saya. Melalui titik Q dan melalui titik P. Kemiringannya adalah Y-nya kita kurangi. B kurang 5 dibagi A kurang 2. Ya. Oke, B-nya saya ganti, kemiringannya ini. Belum tahu juga, nggak bisa dihitung A-nya. Manfaatkan turunan. Kemiringan itu sama dengan turunan di titik A, di titik singgung. M adalah turunan di titik A. Saya cari dulu turunannya. Turunan dari ini adalah 4 min 2X. Turunan di titik A. Kembali ini jangan ditulis, langsung dimasukkan A ya. Karena ini turunan di semua titik X. Yang saya mau hitung adalah turunan di titik A. Ya jadi ganti baru X sama A. Oke, ini harus sama dengan ini, betul? Ya jelas ini dengan ini ya sama. Tapi ini dengan itu juga sama. Ya, kalau ini dengan ini mah pasti sama. Nah, ini dengan itu sama. Oke, kita samakan. Dapat persamaan dalam A. Ketemu dah A-nya. Samakan. Kali silang boleh ya. Karena persamaan. Nggak peduli positif negatif. Boleh asal jangan 0 ininya. Susun punya susun. Ini percaya aja ya. Didapat ini kalian pindahkan yang kuadrat supaya jadi persamaan kuadrat, salah satu ruas 0. Kemudian hitung pakai rumus ABC atau kalau bisa difaktorkan ya difaktorkan. Ketemu dah A1 dan A2-nya. Berarti titik A-nya udah dapat, ada dua titik. Dapat ini bagian X-nya dapat, Y-nya tinggal dihitung B-nya dari sini tadi. Jadi titik singgungnya kalau X-nya sama dengan A-nya 1, masukkan ke sini dapat Y-nya, benar gitu? 4 kali 1 min 1 kuadrat, betul 3 ya. Yang ini 3, 4 kali 3 12 min 3 kuadrat 3 juga. Udah dapat itu ya, persamaan garisnya dapat ya. Saya pakai rumus ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Dan ini titik yang pakai titik yang kedua. Ada dua titik singgungnya. Paham tidak? Ujung, paham nggak? Beneran? Kalau di kelas bilangnya paham-paham, pas tutorial ditanya si Robi, plonga-plongo itu ya.
Limit kenapa bisa dicoret aja nggak ngerti. Oh lupa, natural lupa mah ya. Tapi kalau KBF atau UTS, UAS lupa ya nggak dimaafkan. Dosen mah manusia-manusia kejam. Kalau sama Tuhan itu dimaafkan 1000 kali berbuat dosa juga. Kalau sama dosen sekali aja di ujian berbuat dosa ya udah tahun depan ngulang. Oke. Lanjut. Si ini mah nulis terus nih. Nanti kamu sambil nulis sambil denger ya. Soalnya ada anak farmasi kemarin nulis gitu ya. Tapi nggak denger, nanti abis nulis nanyanya yang pas tadi diomong gitu. Nulis tadi udah saya duduk di depan aja, nggak boleh nulis sebenarnya. Temennya boleh nulis karena temennya cepet, hanya ngelengkapi diktat doang gitu. Nulis lagi, udah duduk di sebelah ya diguyur dah. Lagi nulis gitu, kaget, syukur. Oke, lanjut lagi. Nomor 5. Hans. Ini nama anak SITH rekayasa dulu nih. Habis dia naksir ini teman seangkatannya. Ya udah tak pasang di sini. Tapi udah jadian nih 2011 kalau nggak salah. Hans merayap dari kiri ke kanan sepanjang kurva ini parabola. Parabola membuka ke bawah ya. Puncaknya di 7. Di 0. Oke. Grace berada di posisi 40. Tentukan jarak antara keduanya pada saat pertama kali saling melihat. Oke. Rasanya diktat tahun lalu saya pakai nama dosen. Dosennya ngambek. Gini ya. Ini parabola 7 min Y kuadrat. Puncaknya X-nya 0, Y-nya 7 di sini. Nah, Hans merayap di sini. Grace mah diam aja di sini. Rayap ya. Tuh, ngerayap si Hans. Ya sebenarnya nggak diskrit gitu, pelan-pelan. Nah, kalau pertama saling melihat berarti ini harus berada pada garis singgungnya ya. Betul? Jadi di sini kita harus menentukan ini titik singgungnya berapa kayak tadi. Ada sebuah fungsi, ada titik di luar grafiknya. Tentukan ini titik singgungnya. Persis soal tadi kan? Paham nggak? Persis soal tadi. Kan tadi sama menentukan persamaan garis singgung, titiknya tapi di luarnya. Yang melalui titik ini. Ini sama. Cuma ini nggak menentukan persamaan garis singgung, tapi menentukan titik singgungnya aja. Jadi nggak saya kerjakan sama dengan contoh sebelumnya persis caranya. Ya misalkan ini titik A, B, nanti hitung kayak tadi. Hubungannya B sama dengan berapa, kemiringannya berapa lewat turunan dan lewat kemiringan antara dua titik gitu. Nah. Dan gitulah sama ya. Nggak saya lanjutkan. Tunjukkan kurva ini dan ini berpotongan tegak lurus. Apa artinya kurva berpotongan tegak lurus? Coba kita lihat. Ini definisi ya. Definisi perjanjian. Bahwa dua kurva berpotongan tegak lurus itu artinya ini. Garis singgungnya berpotongan tegak lurus. Ya. Dua buah kurva disebut berpotongan tegak lurus kalau garis singgungnya berpotongan tegak lurus. Kalau kurva itu melengkung, sudutnya nggak jelas antara lengkungan dan lengkungan. Tapi antara garis singgungnya jelas. Oke, tunjukkan kurva fungsi ini dan fungsi itu berpotongan tegak lurus. Kalau dua garis berpotongan tegak lurus, kemiringannya gimana hubungannya? M1 kali M2 sama dengan min 1 ya. Kemiringan garis 1 kali kemiringan garis 2 sama dengan min 1. Ya udah kita hitung kemiringannya. Di titik berapa
Ya tentu saja di titik potongnya ya. Jadi kita cari dulu ini titik potong si sin dan cos ini. Berpotongan di pi per 4. Samain aja y ini sama y ini. Jadi akar 2 sin x sama dengan akar 2 cos x. Sin x sama dengan cos x. Sin x sama dengan cos x itu sudutnya 45 derajat ya. Atau pi per 4. Nah, tinggal kita hitung turunan fungsi ini dan turunan fungsi ini di pi per 4. Betul nggak turunannya kalau dikalikan sama dengan min 1? Saya hitung. Ini turunkan, masukkan di titik pi per 4. Ini hasilnya 1, yang ini hasilnya min 1. Nah, kalau kita kalikan turunan fungsi 1 kali turunan fungsi 2 di titik potongnya min 1. Jadi berpotongan tegak lurus. Gitu? Dia pindah ke depan mau nilai A nih. Kemarin ini kan di belakang ya? Hah? Oh bukan, kemarin ini di belakang yang diguyur? Bukan ya? Kamu badannya kegedean harus lari. Hah? Ukuran badannya segini ideal. Hah? Cuma gara-gara pandemi aja nih perut saya jadi hamil 4 bulan. Oke. Kalau ada pertanyaan tanya aja, jangan diam aja. Bule, kamu paham nggak? Bule, kamu yang coklat. Ya, bule. Hah? Paham nggak? Tanya. Kalau nggak paham. Kamu paham nggak? Itu. Makanya aja langsung. Iya. Sebelahnya paham nggak? Beneran? Mau masih aja kalau misalnya berupa potongan berarti disamain ini aja bersama itu. Kalau apa? Kalau dia berupa atau berupa potongan, bersamanya jadi sama dengan ini aja. Iya, y-nya disamain. Atau x-nya disamain juga boleh. Tapi kan lebih gampang disamain deh. Karena kalau berpotongan kan x-nya sama, y-nya sama. Ya salah satu disamain. Oke. Lanjut. Nah, saya akan masuk ke aturan rantai. Sebelumnya kalian udah bisa sebenarnya aturan rantai, cuma mungkin notasinya baru. Coba saya nanya dulu. Kalau y sama dengan sin 3x, turunannya apa? Gitu? Kalau y sama dengan sin x kuadrat, turunannya apa? Gini? Iya gitu. Nah, itu sebenarnya namanya aturan rantai. Coba kita lihat gini. Oh ya, sebentar, satu lagi. Kalau saya punya y sama dengan sin u dy du, pakai dy du supaya jelas. Sama dengan cos u, betul? Kalau saya punya y sama dengan sin x kuadrat, hati-hati, dy d dari x kuadrat, ini u-nya x kuadrat deh. Jadi u-nya x kuadrat. Ya cos x kuadrat saja ya. Tapi kalau dy dx, nah itu lain. Cos x kuadrat kali 2x gitu ya. Jadi ininya hati-hati nih. Kalau pakai notasi F aksen, nggak jelas turunan kemana itu. Ya. Nah, satu lagi sebelum ke slide-nya. Kalau saya punya F sin X gitu ya, sama dengan
sin X pangkat kuadrat ditambah 2 sin X. Jadi ini variabelnya sin X. Yang dimaksudkan notasi ini itu diturunkannya terhadap sin X, bukan terhadap X ya. Kalau gini, bingung kan? Nah, gini artinya ini diturunkannya terhadap sin X. Jadi kalau ini U, ini U, ini U, ya U kuadrat ya 2U gitu ya. Sama dengan 2 U-nya sin X ya. Ini U diturunkan 1 gitu ya. Nah, kalau ini lain. Gitu ya. Kalau yang ini notasinya df diturunkan terhadap variabel sin X. Gitu ya. Nah, kalau notasi F aksen itu kita harus tahu ininya apa. Kalau U berarti turun terhadap U. Kalau ininya X ya berarti df dx. Kalau ininya T ya df dt maunya. Gitu ya. Nanti perlu itu di aturan nanti. Gitu. F aksen kuda berarti df d kuda. Jadi kalau pakai D ini lebih jelas pakai dy gini. Turun kemana gitu. Oke, sekarang saya akan ke aturan rantai. Nah, oh ini ada di sini. Ya saya baca satu-satu aja. Misal fx, notasi ini adalah df dx kalau ininya x ya. Contoh ini. Udah tahu itu. Kalau u tadi f aksen itu artinya bukan df dx, df du terhadap variabel langsung yang muncul di sini. Tadi contoh, fu sin u, f aksen u ya cos u. Nah, hati-hati, gx, g ini variabelnya x kuadrat. G aksen apa? Turunan g terhadap variabel x kuadrat. Cos X kuadrat aja. Jadi hati-hati. G aksen kalau nggak ditulis, kita harus lihat lagi ininya apa. Berarti si G ini diturunkan terhadap X kuadrat. Kalau maunya DG DX, nah ini harus eksplisit. Nggak boleh nulis G aksen gini. Karena dia variabelnya bukan X. Ya, kecepatan yang ngomongnya. Coba kali lagi. Tadi saya salin dulu. Ini. Harus masuk ini. Harus bisa bedain gitu ya. Nah, kalau saya punya fungsinya kayak gini, ini, maka yang dimaksudkan G aksen itu turunan G harus tahu ininya nih variabelnya. Kalau kita maunya turunan terhadap X, nggak boleh pakai notasi G aksen gini. Karena ininya bukan X di sininya. Harus pakai mau nggak mau DG DX. Ya harus dihitung rumusnya nanti aturan rantai. Gitu ya. Jadi kalau notasi apa yang dimaksud ini? Ya harus tahu F-nya fungsi apa. Kalau F-nya fungsi U, berarti df du. Kalau fungsinya fungsi X, df dx. Gitu ya. Kayak yang ke satu nggak akan rancu ini. Ya ini df dx. Tapi kalau gini, hati-hati. Ini adalah dg dx kuadrat. Cos X kuadrat saja. Kalau dg dx-nya lain. Nanti ini dikali 2x lagi. dg dx-nya. Oke, kita lihat aturan rantai itu. Rumusannya rada jelimet, makainya gampang nanti. Nanti saya lebih banyak ke soal-soalnya ya. Dia untuk menghitung turunan fungsi komposisi. Jadi ceritanya gini, gambarnya yang kanan jangan dilihat dulu. Saya punya Y fungsi dari U.
U-nya sendiri fungsi dari X. Nah, saya kemudian lihat Y ini fungsi dari U, berarti dia fungsi dari GX ya. U-nya diganti GX. Ini tak lain adalah komposisi ini. Nah, komposisi ini kalau mau diturunkan terhadap komposisi ini fungsi dari X aja ya. Kalau U fungsi dari U, kalau F fungsi dari U, tapi FOG mah fungsi dari X. Nah, turunannya ini ngitungnya adalah turunan F terhadap U atau GX sama aja ini kali turunan G terhadap X. Pada jelimet nih bacanya, mana ingat nanti di soal, nggak ingat. Atau kalau pakai notasi DX gini, turunan ke X dari komposisi sama dengan turunan dari F terhadap variabel dia, ini U-nya, kali turunan G. Oke, saya akan jelaskan gini. Saya enggak akan terlalu bereferensi ke sini, saya akan melihatnya dengan cara agak lain. Oh ya, yang kanan dulu saya jelaskan, yang bawah aja. Jadi kalau mau menurunkan bentuk fungsi ini terhadap lingkaran, kalau dia variabelnya sementara yang ini bukan lingkaran kayak tadi nih. Y fungsi U mau diturunkannya terhadap X. Nah, caranya turun dulu dia terhadap si kotak kali si kotak terhadap lingkaran. Bingung kan? Kita lihat contoh aja bingung mah. Aturan rantai yang penting makainya. Harus bisa. Ini. Tentukan turunan fungsi ini. Nah, caranya ini kita pandang sebagai sin dari U ya. Jadi ini saya punya FU sama dengan sin U. Nah, turunannya turunkan dulu ini sin terhadap U. Jadi apa? Turunannya menjadi sin. Ini seolah yang dalam kurungnya U gitu ya. Kurang 1. Min 3X. Gitu. Seolah sin U jadi cos U. U-nya itu dikotretan aja ya. Kali turunan yang lebih dalamnya lagi. Karena minta turunannya bukan terhadap U tapi terhadap X nih. Jadi lanjutkan lagi. 3X kuadrat min 3 gitu. Ya. Oke, kita lihat contoh-contoh yang lain. Belum, contohnya nanti ya. Oke. Kemudian aturan rantai bersusun. Baca ini pusing, saya akan jelaskan lewat contoh aja. Ini. Semua udah kalian pakai di SMA. Nah, ringkasnya aja gini ya. Kalau mau ini sebenarnya komposisi fungsi ini dengan fungsi sin kemudian fungsi pangkat 3 ya. Jadi bayangkan kalau sekarang mau menghitung nilai fungsi ini di titik tertentu. Misal saya kasih X-nya 1. Kita ngitungnya kan X pangkat 3 dikurangi 3 dulu, betul? Jadi kalau diberikan angka, saya ngitungnya ini dulu. Kemudian dihitung sinnya, baru dipangkatkan 3, betul? Urutan itu penting buat nurunin ke yang kanannya. Jadi kembali, ini urutannya adalah mungkin enakan ditulis gini. X pangkat 3 min 3X ini seluruhnya tuh pangkat 3 itu ya. Mau diturunkan terhadap X. Nah, maka pakai merah kurang jelas ya.
Backgroundnya jadi apa lagi? Balikin. Enakan putih? Mana putih? Putih aja ini? Lebih enak ya? Oke. Nah, bayangkan, kok sama dengan sih? Gini, kalau menurunkan aturan fungsi komposisi gini, sebentar ini saya kasih mana? Supaya kurungnya kelihatan, ini punya yang mana itu ya. Oke. Nah, bayangkannya kalau diberikan angka, saya ngitung fungsi ini adalah yang ini dulu, kemudian disinkan, baru dipangkatkan 3. Nurunkannya dibalik, yang paling luar dulu. Jadi ada fungsi pangkat 3. Turunannya 3 kali, ini tetap nih, sin X pangkat 3 min 3X pangkat 2 itu ya. Kayak seolah-olah U pangkat 3 turunannya 3U kuadrat gitu ya. Kali turunan dalamnya lagi. Dalamnya adalah sin ya. Kan ini turunan dari pangkat 3. Turunan pangkat 3 ini. Dalamnya berikutnya adalah sin. Sin jadi cos. Kali turunan dalamnya lagi. Gitu, paham? Gitu ya. Oke. Paham langsung aja. Nah, kita lihat contoh-contoh berikut. Coba ini A sampai I, mana yang mau saya kerjakan? 2 aja, pilih. Pilih 2 dari 1A sampai 1I. F dan H. Oke, F. Saya salin dulu ke sini yang F. Ya kayak tadi aja. Saya menghitung. Aduh, keselak nih. Nah, dy dx. Lihat fungsi paling luar yang mana? Yang sin ini, betul? Sin sesuatu turunannya cos. Sesuatunya tulis aja. Cos sin 2x. Kurang 1 lagi ya. Kali turunan lebih dalamnya. Cos. Cos jadi min sin kan? Min sin dalamnya salin aja. Kali turunan dalamnya lagi. Sin jadi cos. Kali turunan dalamnya lagi. Gitu ya. Paham ya? Oke. Satunya lagi. Nah, ini ada 2X ya, pintar juga kalian milih yang H. Mana. Jadi apa? Karena ini ada 2X agak membingungkan. Kita bayangkan ini U itu ya. U. Coba turunannya paling luarnya fungsi pangkat 2, betul? Artinya kalau dikasih angka X yang pangkat 2 dihitung terakhir kali. Nah, pangkat 2 kita turunkan menjadi 2 kali dalamnya. 1 ditambah F 2X pangkat 1 ya. Pangkat 1 nggak saya tulis. Kali turunan dalamnya ini. Jadi seolah 1 ditambah FU. 1 tambah FU turunannya berapa? 1 turunannya 0, betul? FU turunannya F aksen U. Hati-hati ini turunan terhadap 2X tapinya. Ya.
kali turunan dalamnya lagi. Udah gitu aja. Ya nolnya nanti hilangin aja, nolnya nggak perlu. Sama dengan 2 kali 2 4, 1 ditambah F 2X kali F aksen 2X. Ini nggak bisa kita hitung karena F-nya belum diberikan aturannya. Nanti di tutorial banyak yang model gini ya. Nanti akan keliru-keliru, percaya aja. Karena ininya dimainin nih. Yang kayak gininya. Oke, biar teorinya aja dulu. Berikutnya yang ini. Rusuk sebuah kubus tuh sisinya semua sama ya. Bertambah dengan laju ini. Ingat kalau bertambah dengan laju itu menyatakan turunan dari si rusuk terhadap waktu. Jadi kalau rusuknya saya namakan S gitu, maka ini adalah ds dt gitu ya. Tentukan laju perubahan volumenya pada saat sisi buka aja dulu. Ini mah rada gampang. Langsung aja ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, berusaha memunculkan dulu variabelnya. Rusuk. Sekarang sisi. Tadi rusuk sama aja. Jadi rusuknya entah mungkin kubusnya dipanaskan gitu sehingga rusuknya memuai. Pokoknya rusuknya itu berubah terhadap waktu. Nah, saya mulai menotasikan. Misalkan rusuknya apa? S rusuk, V volume, L luas. Sekaligusnya tiga-tiganya karena menyangkut rusuk, volume, luas. Oke, saya punya apa? ds dt ini kan betul? Satuannya udah nggak usah penting lah. Nggak usah penting. Udah nggak penting ditulis lah gitu ya. Kalau udah seragam semua satuannya. Kalau fisika penting. Nah, ditanya berapa laju pertambahan volumenya? Berarti dv dt. Pada saat, nah kalau di soal gini, pada saat tuh jangan dipakai dulu. Nanti terakhir aja dimasukkan angkanya. Kita nyarinya laju pertambahan volumenya pada saat T sembarang. Ya. Dan nanti yang D, laju perubahan luasnya dl dt. Oke, karena harus ngitung dv dt, cari hubungan V dengan S. Saya punya V sama S pangkat 3. Dingin pisan ya. S aja udah dingin. S pangkat 3 dingin sekali. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini. V fungsi dari S. S sendiri fungsi dari T kan? Kan berubah terhadap waktu S-nya. S-nya fungsi dari T enggak diketahui fungsinya. Hanya diketahui ini, ds dt-nya sekian. Saya menghitung dv dt pakai aturan rantai. Turun dulu V terhadap S dikali turunan S terhadap T gitu. Ini aturan rantai. V-nya fungsi dari S, S-nya sendiri fungsi dari T. S-nya bukan konstanta, berubah terhadap waktu. Ini rantai ini. dv ds ya 3S kuadrat. ds dt kebetulan konstanta 16. Nah, baru kita jawab ini. Pada saat sisinya sekian, masukkanlah S-nya ke sini. Begitu ya. Jadi pada saat tuh dipakainya terakhir nanti. Soal-soal kayak gini nanti banyak. Pada saat ini, pada saat itu tuh dipakainya terakhir, tinggal dimasukkan. Yang L sama aja. L berarti dinding-dindingnya S kuadrat ada 6 dinding kubus. Nah, kembali menghitung dl dt. L fungsi S, S-nya fungsi T. Maka dl dt
DLDS dulu kali DSDT. DLDS 12S gitu ya. DSDT konstanta 16. Dapat. Pada saat sisinya 15 atau rusuknya 15, tinggal masukkan aja S-nya 15. Kenapa 20? Hah? Gara-gara copy paste dari yang ini. Ini 15 ya. 15. Ini kenapa 16 sih? Oh ya, DSDT-nya 16. Ini 15 nih. Begitu. Siapa yang udah paham? Ini ragu-ragu. Tadi 5 jadi 1. Hah? Paham gitu. Kayaknya nggak paham 1 aja gitu. Si yang biasa lari kenapa kemarin nggak lari? Si siapa ya? 2 orang biasanya lari ikutan. Udah KO kayaknya. Disuruh 16 keliling baru 3 keliling udah kecapean. Oke. Lanjut ya. Tanya ya, kalau nggak paham tanya, jangan takut-takut. Aduh, kalau takut nanya sama saya pasti sama dosen lain lebih takut lagi. Kan dosen lain itu kayak maung-maung gitu ya. Serem. Saya mah serem kalau kalian nyontek ujian nanti. Pokoknya kalau nyontek 0. Dan UTS-nya dipotong 50%. Kalau KBF nanti nyontek, KBF-nya 0 dan UTS-nya dipotong 50%. Hah? Yang mana? Yang mana? Yang coklat? Kan kubus. Kubus tuh ada dindingnya 4, tutup atas, tutup bawah. Oke. Lanjut lagi ya. Ini. Oke, kita lihat dulu ini ceritanya. Atau baca dulu. Perhatikan gambar roda piston di samping. Di pinggir maksudnya ya. Kalau di samping itu pakai samping. Samping tahu nggak? Kain gitu yang biasanya dililit gitu, embok-embok itu samping. Nah, ini bukan, tapi di pinggir. Roda berputar dengan arah berlawanan jarum jam supaya sudutnya positif aja berlawanan jarum jam tuh. Dengan laju 2 radian, sedetik menempuh 2 radian. 1 radian tuh 57 derajatan, 2 radian cepat gitu ya. Langsung pindah ke kuadran 2, sedetik. Ya, pokoknya begitu. Pada saat T sama 0, titik P ada di posisi 1,0. Jadi jelas ini jari-jarinya 1 ya. Karena awalnya P-nya ada di sini, jari-jarinya berarti 1. Nah, tentu kita lihat bahwa titik P kan berubah-ubah posisinya. Titik P karena muter, titik P koordinatnya berubah-ubah. X dan Y-nya berubah-ubah. Berapa X-nya? Berapa Y-nya? Sebagai fungsi dari waktu. Oke, kita lihat dulu ini rodanya. Muter. Moga-moga keluar. Keluar dong. Nggak mau keluar ya. Cilaka. Gimana nih nggak mau keluar? Terpaksa panggil ini. Apa? Panggil Mang Google. Si Mang Google. Kemudian kita panggil GeoGebra online. Lebih cepat panggil ini. Kemudian diapain? Open. Mana open? Hah?
Open. Kemudian kita minta namanya apa ya? Roda gitulah, cari ada roda-rodanya. Apa ya? Nah, ini nih. Roda. Oke, kita lihat dari sini saja karena tadi nggak keluar. Nah, P berputar ke arah sana, ini jari-jarinya yang hijau satu, gitu. Nah, gitu ya. Kalau di sini P-nya berputar, titik Q-nya turun naik. Kalau di prinsip motor bakar, di sini bensinnya dibakar gitu ya. Diledakkan gitu. Menggerakkan pistonnya sehingga si roda motor atau mobilnya berputar gitu ya. Karena akibat ledakan di sini pistonnya ketekan gitu ya. Jari-jarinya juga bisa digedein enggak? Tuh, jari-jarinya gede. Tapi yang soal kita jari-jarinya satu. Oke, begitu. Nah, pertanyaannya yang A, berapa posisi atau koordinat titik P setiap saat? Soal gampang nih. Oke, kita lihat saja jawabannya pakai si kuning. Kita lihat begini. Titik P koordinat X-nya dan Y-nya berubah-ubah terhadap waktu ya. Karena berputar rodanya dengan kecepatan dengan laju 2 radian per detik. Berapa XT dan YT-nya? Oke, saya akan lihat 2 radian per detik. Supaya kalau di situ langsung keluar cilukba gitu, keluar. Coba. Ini posisi P sebagai X-nya fungsi T, Y-nya juga fungsi T. Tadi berputarnya dengan kecepatan 2 radian per detik. Kalau T-nya setengah detik, X-nya berapa, Y-nya berapa? Setengah detik berarti si titik P menempuh sudut 1 radian, betul? Ya. Berapa X-nya? Ini X-nya kan ini. Berapa? Ini jari-jarinya 1. X-nya berapa? Apa? Ini berapa panjangnya? Kalau ini jari-jarinya 1, ini sudutnya 1 radian. Berapa? Cos 1 radian, betul? Cos 57 derajat. Y-nya sin 1, betul? Kalau 1/4 detik, sudutnya berarti setengah radian kan? Ininya berapa? Setengah radian kan? Gitu? Y-nya tuh ininya tinggi ininya. Y. Kalau 1 detik, cos 2 radian. Sudutnya kan 2 radian di sini titik P-nya. Dia cos 2 radian. Gitu ya. Cos 2 radian ya biar aja negatif ini ke sana. Sin ininya 2 radian. Kalau T sembarang berapa X-nya? Cos 2T kan? Sin 2T, betul. Nah, itulah posisi tiap saat. Ting nong muncul di sini. Ting nong. Inilah muncul ya. Paham sekarang? Neng, paham gak kamu? Kok sedih sekarang? Lihatnya tadi paham. Sedih sekarang dia. Kok bisa gitu ya?
Udah paham? Ini paham nggak paling belakang? Mulai ngantuk lagi dia. Lihat. Belakang kamu. Kali viewer. Tiap kali kuliah dia nah, dia kalau Jumatan gitu tah. Dengar imamnya khotbah dia banggut-banggut padahal bukannya paham, ngantuk. Oke. Nanti kalau udah 5 kali kamu dikasih hadiah permen. Oke, paham ya kedudukannya itu? Jadi saya cara SD aja tulis satu-satu, kalau nggak tahu cobain, cari polanya gitu. Oke, kemudian untuk mendapatkan ordinat tuh Y-nya. Sorry. Oh, ini pertanyaan yang B. Tentukan ordinat dari titik Q. Kenapa titik Q hanya ditanya ordinatnya aja? Karena dia X-nya selalu 0 kan? Y-nya aja yang berubah-ubah titik Q mah. Gitu ya. Turun naik dia. X-nya selalu 0, jadi hanya Y-nya. Nah, saya mau ngitung berapa tinggi si ini nih, Oki. Tinggi si Oki ini berapa? Setiap saat. Karena bergantung waktu. Ya, saya bikin garis pertolongan. Kalau ini P-nya sampai sini, saya tambahkan ini dan selanjutnya. Nah, saya ngitungnya ini. Saya sebut panjang si Oki, ini ordinat dari Ki atau Y-nya dari si Ki, itu adalah L. Jadi si Oki ini saya sebut L. Oki sama dengan OM ditambah MQ ya, jelas? Ini OM ditambah MQ. OM itu kan tadi Y-nya si P kan? Ini kan? Ini OM. MQ dapat dari mana? MQ itu ini penghubungnya konstan nih. Tongkat penghubungnya antara ini piston dengan titik P ini konstan ya. Panjangnya 5, di soal nggak diketahui, ini sebenarnya harusnya tongkat penghubungnya dikasih tahu 5. Jadi si MQ tinggal pakai Pitagoras, 5 kuadrat dikurangi ini kuadrat nih. Ini tadi adalah cos 2 T kan? Jadilah ini OM-nya tadi sin 2T, MQ-nya 5 kuadrat dikurangi ini cos kuadrat 2T. Dapat L-nya. Tentukan kecepatan gerak titik Q. Kecepatan gerak tinggal dl dt ya. Gitu. Ini kan posisinya. Ini posisi titik Q, ordinat titik Q, Y-nya. Berapa kecepatan turun naiknya si Q? Ya tinggal dl dt. Ya males lah hitung ini, akar nanti belakangan, pokoknya turunannya gitu. Lanjut lagi. Mau disalin Neng? Sok lah si Neng mau nyalin mah, saya tungguin. Udah nyalinnya? Pokoknya kalau salin tuh harus cepet-cepet. Kalau enggak nanti salin pelan-pelan gitu, ada yang ngintip nanti. Salin tuh mau ngintip
Udah nggak bisa, udah selesai gitu. Oke, lanjut lagi. Waduh, kebanyakan nih contoh soal. Udah mah tutorial banyak, contoh soal banyak. Ujian masih jebol juga. Sekarang ini mukanya masih pada cerah, nanti seudah UTS itu murem-murem. Nggak semangat gitu. Makanya belajar dari sekarang. Oke, berikutnya kita lihat ya. Dua buah kapal bertolak dari titik yang sama. Kapal A bergerak ke timur dengan laju sekian, kapal B bergerak ke utara dengan laju sekian. Seberapa cepat mereka berpisah setelah 3 jam? Nah, kadang-kadang yang susah menginterpretasikan soalnya. Coba kita lihat. Ini ada dua buah kapal. Kapal A bergerak ke timur. Ini ke timur dengan laju, sebut aja V1, 20 km per jam. Satu lagi bergerak ke utara, lajunya 12. Ini V2, 12. Nah, suatu saat kan misalkan ini sampai sini, ini sampai sini. Gitu ya. Nah, lihat pertanyaannya. Kalau pertanyaannya, seberapa cepat mereka berpisah? Jadi apa tuh? 3 jamnya menanti aja. Seberapa cepat mereka berpisah? Jadi apa itu? Berarti jarak antara mereka seberapa cepat bertambahnya gitu kan? Jadi saya harus ngitung ini. Kalau ini saya sebut L, jarak keduanya, fungsi waktu tentunya ya. Bergantung waktu kan? Seberapa cepat si L itu bertambah atau berpisah? Yang mau kita hitung adalah DL dt. Jadi rumuskan ini, nanti cari ini. Oke? Nah, dan ngitungnya jangan pada saat 3 jam, harus pada saat T sembarang. Ya? Kalau pada saat 3 jam mah posisinya ini udah tetap, ini tetap. Jaraknya tertentu. Ya kalau hanya persis 3 jam jaraknya segini, diturunkan ya 0 konstanta itu ya. Padahal dia fungsi waktu harusnya. Jadi harus ininya jangan dipakai dulu. Gitu ya. Nah, setiap saat aja seberapa cepat mereka berpisah pada saat T, itu T-nya belum ditentukan. Oke, awalnya gini. Kemudian setelah bergerak T detik katakan atau T jam, pesawat A sampai Q, pesawat A sampai P, pesawat B sampai Q gitu ya. Pesawat ya betul. Bukan pesawat ya, kapal. Kok jadi pesawat? Kapal A udah sampai P, kapal B sampai Q. Kecepatannya saya namakan ini VA, ini VB diketahui. Nah, kita lihat pada saat T sembarang jangan 3 jam ya. Ini mah nanti tutup aja ini mah. Nanti terakhir. Pada saat T jam saya mau ngitung ini jarak si PQ ini. Yang ngitungin dari mana? Yang bisa saya hitung adalah jarak OP. Karena lajunya tahu. Ya. Semangat ya sekarang. Lihat nulis aja cepat. Gitu. OP berapa kalau setelah T jam? Ya tinggal 20 T, betul? Ini kan kecepatannya konstan, 20 P. 20 T. T. Yang ini 12 T, udah. Jadi pakai Pitagoras saya bisa hitung. Ini T3 nanti terakhir. T sembarang dulu. T sembarang ini jaraknya 20 T, ini 12 T. Karena kecepatannya lajunya konstan. Oke, jadi ini saya peroleh. Saya menghitungnya PQ. Oh ya, PQ sebut L gitu ya. Supaya enggak PQ itu.
Kemudian kalau ruas garis, saya biasanya kasih strip di atasnya. OP berarti ruas garis OP gitu ya. Oke, ini tinggal masukkan aja. Ini kuadrat tambah ini kuadrat dapat sekian. Kenapa dikasih mutlak T-nya? Kan akar X kuadrat itu mutlak X, betul? Nah, lupa lagi. Akar X kuadrat itu sama dengan mutlak X, betul? Akar min 3 kuadrat sama dengan mutlak min 3. 3 gitu ya. Oke, ini akar T kuadrat mutlak T. Kalau yang bilangan kenapa nggak dimutlakan? Karena udah positif. Ya. Nah, tapi kan T-nya memang positif juga. Jadi mutlak T sama dengan T sendiri. T-nya positif. Maju jamnya. Udah tahu L-nya? Kita mau ngitung ini. Seberapa cepat perpisahan mereka? Berarti laju pertambahan jaraknya. Tinggal dl dt. dl dt ya ini. Begitu. Gampang ya? Gampang kalau dongeng ini mah. Nanti kalau ujian ngerjain sendiri nggak muncul. Oke. Ini variasi mengenai garis singgung lagi. Tentukan titik potong garis singgung. Ini ada kurva garis singgungnya. Pengen dibuat di titik ini. Ini mah sendiri lah, gampang. Gak mau lewat. Ya tinggal bikin persamaan garis singgung. Kapan persamaan garis singgung itu memotong sumbu X. Gitu ya. Karena ini titiknya udah diketahui. Titik singgungnya di X sekian. Kalau di titik ini, ya pasti ini titik singgungnya gitu ya. Tinggal bikin persamaan garis singgung kemana itu. Nomor 12. Ini mungkin variasi saya bahas. Nah, aturan rantai itu biasanya nggak keluar fungsi gitu, diturunkan. Keenakan tuh mah. Ada variasinya nanti soalnya banyak di tutorial juga. Ini biarin dulu nanti dipakai. Tentukan G aksen 0 jika GX ini. Nah, saya ngitung dulu. G aksen X sama dengan apa? Cos dari U. Jadi turunannya min sin kan? Dari U Jangan pusing dengan notasinya. Bayangkan U di kepala aja. Cos U min sin U. Kali turunan lebih dalamnya. DU DX. Atau D FX DX ya. Atau sama aja ini dengan F aksen X gitu ya. Jadi notasinya harus dipahami. Jadi G aksen X sama dengan, saya tulis ulang min sin Fx kali F aksen X. Ditanya G aksen 0. G aksen 0, ya masukkan X 0. Min sin F0 kali F aksen 0 sama dengan min sin F0 mana? Ini 1. F aksen 0, 2. Min 2 sin 1 itu ya. Harus pakai kalkulator. Kalau di ujian udah gini aja. Jangan dihitung. Kecuali sin pi per 6 itu harus dihitung yang istimewa. Lanjut lagi. Keenakan banyak pisan dibahas. Ini rasanya pusing, belum tentu bisa saya. Tenang aja, kalau saya nggak bisa, Robi itu pasti bisa. Robi itu harus bisa, kalau nggak bisa dipecat jadi tutor.
Enggak, Robi itu dari matematik murni, mantep yang gini-gininya. Kelompok Slytherin lah dia mah, penjahat-penjahat. Data saya punya ini belum tahu dipakainya di mana. Tentukan H aksen 1. Diberikan HX ini. Ya hitung dulu H aksen X. Baru dimasukkan X nanti 1 gitu ya. H aksen X sebagai perkalian ini sama dengan turunan ini gitu ya. Saya pakai notasi D aja. Yang ini kalau perkalian saya suka kali ini tetap ditambah yang ini tetap kali turunan yang satunya lagi, gitu betul? Betul lah. Cos GX gitu. Nah, turunin lagi. Ini menjadi F aksen X kan? DF langsung DX, ini variabelnya dalam X. Yang ini turunin jadi apa? Cos jadi min sin. Min sin GX gitu kan? Kali rantai, kali yang dalamnya kan? Atau DGDX. Yang ini fx-nya salin aja. Turunan ini cos jadi. Kenapa ini diturunin sama saya? Salah. Ini nggak minta diturunin kan? Gitu. Ini juga nggak minta diturunin, yang ini diturunin. Min sin sebelum pak itu saya buru-buru pasti ada salah. Kali G aksen X ya. Gitu. Nah, ini H aksen X. Harus bisa formulanya kayak gini. Kalau ini mah tinggal mana? Ini mah tinggal masukin aja X-nya 1. H aksen 1 sama dengan F aksen 1 cos G1 gitu ya. Ditambah F1. Minnya saya masukkan di sini nggak enak. Min sin G1 gitu ya. Kali G aksen 1. Baru pakai data-datanya. F aksen 1 min 1 cos G1 nggak ada. Oh ada 0. Min F1 2. Sin G1 sin 0. G aksen 1 1. Tinggal dihitung. Gitu ya. Lihat saking semangatnya. HP aja dibuang ke Ubin. HP kalau mau dibuang sini aja. Lanjut lagi kita teorinya. Turunan tingkat tinggi masih 20 menit kita terus aja. Ini gampang. Turunan tingkat tinggi. Anak, cucu, cicit. Apalagi sih? Bis cicit. Cicit. Lebih kecil lagi. Oke. Lanjut. Pada pembahasan sebelumnya kita pahami bahwa turunan dari sebuah fungsi menghasilkan fungsi baru. Ya, sin X turunannya cos X, fungsi baru. Ya. Nah, beberapa masalah real memerlukan turunan lebih lanjut. Dari turunan fungsi ini perlu diturunkan lagi. Misalnya gerak partikel itu posisi turunannya jadi kecepatan, diturunkan lagi jadi percepatan gitu ya. Nah, turunan-turunan berikutnya itu dinamakan turunan tingkat tinggi. Kita ingat gini. Sebentar. Sebelum ke notasi ini.
Kita ingat, f aksen X itu adalah limit H mendekati 0. Ada beberapa versi penulisannya. Dibagi H. Kalau turunan 2 apa? Ya yang diturunkan turunan satunya. Ininya yang diturunkan si F aksennya. Dibagi H gitu ya. Dan seterusnya. Turunan 3. Ya yang diturunkan, yang dilimitkan si turunan 2-nya gitu ya. Turunan 2-nya ininya divariasi X tambah H min Fx itu. Dibagi H. Dan seterusnya. Oke. Turunan 3. Nah notasi-notasinya. Ini. Turunan 1, 2, 3 pakai aksen seperti ini. Pakai Y aksen seperti ini. Kalau udah mulai 4 dikurung ya. Jangan Y strip. Nanti turunan 100. 1, 2, 3, 4. Berapa tadi? Wah lupa. Mulai lagi depan. 1, 2, 3 sampai 100. Enggak gitu ya. 100 dikurung aja. Notasi D kayak gini. Jadi ini turunan 1. Jadi bukan pangkat ya. Ini bukan pangkat. Y diturunkan ke X tapi turunan 2 itu. Nah yang ini notasinya lebih aneh lagi si Leibniz ini. Ini D2Y DX 2 gitu ya. Kenapa? Ininya dipindah-pindah gitu pangkatnya ya. Ya begitulah kita terima dengan hati terbuka. Karena yang bikin orang dulu. Masih 15 menit. Manfaatin. Saya nomor 2 dulu. Cari rumus turunan ke N dari ini. Buka aja ini gampang. Kalau mau mencari rumus turunan ke N, kalau ada pola baru bisa ya. Ada polanya. Ada keteraturannya. Kalau nggak ada dapat pola ya nggak bisa. Caranya cari aja turunan ke 1, ke 2, ke 3 dan seterusnya. Cari polanya. Ya. Oke. Nah, saya rumuskan turunan 1. Oh ya, saya tulis dulu Y-nya seperti ini supaya saya nggak usah pakai rumus pembagian. Kalau pembagian repot tiap kali kan. Turunan ini kali ini dikurangi ini kali turunan ini bagi turunan ini kuadrat. Ngomong apa gitu ya. Nggak ngerti. Nah, saya tulisnya gini. Pakai aturan rantai. Turunan pertama adalah ini min 1 kali pangkatnya jadi min 2 betul? Kali turunan dalamnya. Sekali lagi. Tulis dulu. Y sama dengan 1 min X pangkat min 1. Turunan pertamanya. Ya ini pangkat min 1. Min 1 turun 1 ya. Kali turunan lebih dalamnya lagi. Gitu ya. Oke. Gitu. Kalian nanti kalau nilai rata-ratanya kalah sama kelas FITB, saya ngajar satu lagi FITB kelas K08. Kalau kalian rata-rata kelasnya kalah, semua harus bayar denda. Soalnya sejarahnya FITB selalu rata-ratanya di bawah yang FTSL. Nah, tapi saya udah bikin perjanjian ke anak FITB. Kalau kalian menang, bakal dapat hadiah, duit. Nah, kalau kalian kalah, kalian harus bayar. Nanti saya separuh bagi-bagi ke mereka. Kalau mereka menang. Kalau menang biasa. Kalau menang biasa ya udah. Ada motivasinya nanti kalah mesti bayar denda. Ya. Gak apa-apa nanti supaya bab bagian
tekanan fluida di kuliah fisika dapat 100. Harus banyak tekanan. Oke, gini ya. Turunan 2 saya turunkan dari sini. Jadi apa? Min 2 kali ini pangkatnya min 3 kali turunan dalamnya kali min 1. Saya tulis satu-satu dulu, baru disederhanakan. Turunan 3 udah tahu, 2 ini tahu lah yang ini ya. Turunan 4, nah kita udah dapat pola nih. Turunan ke N apa? Ininya 2, 3, 4 sampai N ya. Atau N faktorial. Kan ini sama dengan 4 faktorial kan. 1 kali 2 kali 3 kali 4, satunya nggak ada, biarin aja. N faktorial kali 1 min X pangkat berapa? 4 jadi min 5. Min N min 1 atau min N kurung min N plus 1 ya, min dari kurung N plus 1 atau min N min 1. Oh gitu. Atau min dari N plus 1 bisa juga. Oke, satu lagi sebelum kita udahan. Oke. Sebuah partikel bergerak pada sumbu X dengan posisi setiap saat ini. Jadi dia satu dimensi aja. Kalau kecepatannya positif, dia bergerak ke kanan. Kalau pas kecepatannya negatif ke kiri, gitu ya. Tergantung, nggak tahu, kita hitung kecepatannya nanti. Satu dimensi, tapi bolak-balik di satu garis aja. Nah, gampang, ini juga gampang. Ujian fisika aja nggak akan keluar yang kayak gini, apalagi ujian matematik. Tapi kalkulus tuh paling gampang loh. Matematik tuh paling gampang, fisika itu lebih susah, kimia paling susah. Karena fisika tuh ada fisikanya, ada matematiknya. Kimia tuh ada fisikanya, ada matematiknya, ada kimianya. Kapan kecepatannya 0? Ya kita hitung kecepatan. Kecepatan tuh turunan dari posisi ya, atau jarak tempuh. Kenapa? Karena kecepatan itu kan kemarin kecepatan rata-rata perbedaan jarak tempuh dibagi perbedaan waktu dengan limit delta T-nya menuju 0. Jadi turunan dari posisi. Oke. Turunkan, percaya aja turunannya inilah, nggak usah dihitung-hitung dari sini. Oke, itu. Kapan kecepatannya 0? Ya kita hitung. Kapan ini 0? Cari T-nya. 0 kalau ini 0 atau ini 0. Jadi waktu T-nya 2 dan T-nya 6, dia kecepatannya 0. Kapan kecepatannya positif? Berarti kita cari. Kita periksa tanda dari ini. V ini. Kita mau mencari kapan V positif. Pakai garis bilangan. Ini kan udah tahu nih penyebab nolnya. Penyebab nolnya di 2 dan di 6. Saya gambar mulai 0 ini. Yang T-nya negatif, zaman purba nggak ikut ya. Kita mulai T-nya 0. Nah kalau diperiksa tandanya seperti ini. Jadi kapan kecepatannya positif? Ya antara 0 sampai 2 dan antara 6 sampai tak hingga dia positif kecepatannya. Ini grafik, ini tanda dari V ya. Bukan tanda dari S, tanda dari V, dari kecepatan. Kalau ini kan harus tulis tanda ya? Boleh nggak? Tandanya itu bukan angka tapi kayak Ininya? tandanya harus tulis tandanya tanda terus akarnya atau mulai tanda dari V? Tanda dari V boleh. Boleh. V-nya kan udah jelas. Tanda dari V itu boleh. Kapan bergerak mundur? Kalau V-nya negatif, betul?
Jadi dari sini udah terjawab antara 2 sampai 6. Kapan percepatannya positif? Ya kita hitung dulu percepatannya. Percepatan turunan dari kecepatan. Kenapa? Karena percepatan itu perubahan kecepatan terhadap satuan waktu. Perubahan kecepatan, jadi perbedaan 2V dibagi perbedaan waktu. Tapi kembali dilimitkan menuju 0 delta T-nya. Oke, ini percepatannya kita periksa kapan percepatannya positif. Ini bang nggak usah pakai garis bilangan, langsung aja kalau T-nya besar dari 4, gitu ya. Ilustrasikan. Nah, ilustrasinya saya udah bikin ini. Tuk. Ya, nggak mau nongol. Terakhir nongol dong. Nggak mau. Pakai ini lagi di open. Open dah. Open. Ini apa ya nama filenya? Gerak partikel. Gerak. Ada nggak gerak partikel? Ini ada. Nah, ini geraknya partikel. Ini apa ya? Ada 2 apaan tuh? Menglong. Coba option dulu sebentar. Mana view? Kita liatin itu source programnya algebra. Nah, ini program GeoGebra yang saya bikin nih. Bisa dilihat source-nya. Buka yang HTML juga bisa keluar, gitu ya. Kalau yang GGB-nya itu kalian nggak dikasih sama saya. Nah, yang A itu posisinya, yang B itu kecepatannya, S aksen turunannya. Saya tutup dulu aja yang X aksennya. Kemudian saya mau gerakan. Ini. Waktu T-nya 0, posisinya dihitung, ke sini masukkan T-nya 0. T-nya 0 hasilnya min 30 kan? Ini. Waktu T-nya 0 berada S-nya min 30 di sini. Oke. Kemudian T-nya naik, ya masukannya ke sini. Posisinya seperti itu dia. Mundur lagi. Kenapa? Karena waktu T-nya 2, tadi mana? T-nya 2 sampai 6 kecepatannya negatif. Jadi mundur lagi. T-nya sampai 2 di sini. Kecepatannya negatif atau bendanya balik ke sana lagi. T-nya 6 kalau dimasukkan ini T-nya 6 hitung. 6 pangkat 3 min 12 T kuadrat tambah 36 kali 6 dikurangi 30 hasilnya berapa? 30. Ngitung lama pisan. Karena tadi udah saya jalankan tuh, balik lagi kalau T-nya 6. T-nya 6 dia balik lagi ke posisi awal. Jadi bukan saya tadi ngitungnya cepat ya. Karena udah jalanin dulu. Yang cepat buat tukang sayur. Kalau beli sayur, ini berapa Mang? 70.000 katanya. Cepat aja dia ngitung. Kita nggak percaya mulai ngitung. Ininya berapa? Oh benar 70.000. Kemudian kalau T-nya udah lewat dari 6 tadi, kecepatannya positif lagi. Jadi geraknya ke kanan lagi. Mana? Mana? Ini. Dia ke kanan lagi. Terus ke kanan terus nih mah. Udah nggak saya teruskan. Ini gerak partikelnya gitu ya. Kalau di sini kalau mau dilihat kecepatannya coba ya. Kecepatannya antara 02 positif, 26 negatif, 6 ke atas positif lagi. Kita lihat kecepatannya. Ini mula-mula ada di sana. Zoom. Nah, dia mula-mula di situ.
Kalau T0 kecepatannya ada di situ mula-mula tuh dia. Kemudian kecepatannya negatif kan mula-mula. Enggak, positif kan? Positif. Loh, kenapa kecepatannya kalau dijalankan gini negatif? Hah? Bingung kan? Ini di sini kecepatannya positif nggak? Positif ini kecepatannya ada di kanan ini. Nilai kecepatannya 30 sekian ini. Di sini kecepatannya positif nggak? Positif nih, kecepatannya 20 dia. Sampai T sama dengan 2 dia kecepatannya positif tuh. Mana? Ini T-nya, lihat ini T-nya nih. Kecepatannya sampai 2. Nah, sampai 2 kecepatannya 0. Nah, kemudian kecepatannya negatif. Ini. Jadi hati-hati, ini bukan posisi partikel, ini nilai kecepatannya negatif gitu ya. Dan sampai 6 nanti udah gitu kecepatannya naik lagi tapi masih negatif. Sampai 6 kecepatannya 0, kemudian kecepatannya positif terus. Supaya tambah bingung, liatin posisi dan kecepatannya. Oh, bingung kan? Ya udah, kalian cobain nanti sendiri ya. Oke, pas tuh 40. Saya